Kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang dualisme gelombang partikel bagian yang kedua, yaitu tentang teori de Broglie. Menurut de Broglie, bahwa momentum gelombang itu atau gelombang Menurut Broglie, bahwa momentum cahaya atau foton itu dapat dirumuskan dengan V sama dengan H dibagi dengan panjang gelombang. Jadi kita buat di sini H per lambda. Yang ini. Kita tahu bahwa P itu juga sama dengan M dikali dengan V, berarti bisa kita tuliskan M dikali dengan kecepatan itu sama dengan H dibagi dengan panjang gelombang lambda. Sehingga panjang gelombang de Broglie itu dapat dicari menggunakan rumus lambda sama dengan H dibagi dengan massa dikali dengan kecepatan V. Oke, kita berikan dulu kotaknya biar gampang diingat. Kira-kira yang ini yang kita gunakan. Selanjutnya, kalau nanti dihubungkan terhadap potensial listrik, jadi dari rumus di atas ini bisa kita modifikasi menjadi sama-sama kita kuadratkan, hasilnya menjadi M kuadrat. Kita buat di sini M kuadrat, ini kita kuadratkan dikali dengan kecepatan kuadrat V kuadrat sama dengan H kuadrat dibagi dengan panjang gelombang dikuadratkan. Berarti di sini lambda kuadrat. Kalau seandainya masing-masing ruas kiri kita bagi dengan 2M. Sebelah sini kita bagi dengan 2M dan di sebelah kanan juga kita bagi dengan 2M. Di sini masing-masing. M yang di kiri ini berarti bisa kita coret 1 habis ke bawah, sehingga ini menjadi setengah M kali V kuadrat. Setengah MP kuadrat itu adalah energi kinetik. Jadi bisa kita tuliskan energi kinetik itu EK sama dengan H kuadrat dibagi dengan lambda kuadrat. Jadi di sini ada 2M dikali dengan lambda kuadrat yang ini. Sehingga kalau dicari lambdanya berarti lambda itu kuadrat sama dengan H kuadrat. Kalau ini kuadrat berarti H kuadrat dibagi dengan 2M dikali dengan energi kinetik. Kita tahu bahwa energi kinetik ini kemarin di pelajaran sebelumnya itu sama dengan elektron dikali potensial, sehingga kalau kita akari menjadi H di sini per ini lambda sama dengan H dibagi 2 kali M. Kalau kita akari berarti ini akar nih. Akar dari 2M kali EK ini kita ubah nanti ini menjadi elektron kali potensial. Maka kita tulis di sini kali elektron dikali dengan besarnya potensial listrik. Jadi ini yang kita gunakan untuk mencari panjang gelombang de Broglie. Kita kasih tandanya kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita lihat yaitu tentang hamburan Compton. Kita buatkan di sini ada hamburan Compton. Kira-kira jika nanti ada suatu partikel ini kita katakan di sini, kemudian ditembaki dengan sinar foton, sehingga bisa kita katakan nanti ini ada sinar fotonnya dengan panjang gelombang kita katakan adalah lambda. Nanti sinarnya ini akan terjadi hamburan. Dia menyimpang seperti ini, kita katakan lambda aksen. Sedangkan partikel ini nanti akan terlempar ke arah sini. Sudut hamburan, kalau ini kita ambil lurusnya, ini kita katakan sudut hamburannya theta. Maka setelah tumbukan ini, panjang gelombang lambda aksen ini semakin besar. Setelah tumbukan, maka lambda aksen lebih besar dari lambda, sehingga bisa kita buatkan perubahan panjang akibat hamburan Compton, kita katakan lambda aksen dikurang lambda itu sama dengan H dibagi dengan M kali kecepatan. Karena dia menggunakan foton, maka di sini M kali C dikali dengan 1 dikurang cos theta, di mana cos theta itu adalah nilai dari cos sudut hamburan, atau ini kita katakan ini theta. Jadi theta ini adalah sudut hamburan Compton. Kita kasih tandanya, berarti ini
untuk mencari perubahan panjang pada hamburan Compton. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke soal. Soal nomor 1. Dalam soal dikatakan massa partikel A 4 kali massa partikel B. Jadi kalau kita tulis di sini berarti MA sama dengan 4 kali massa partikel B, MB. Dan kecepatan A berarti bisa kita buatkan VA sama dengan sepertiga kali kecepatan B, sepertiga VB. Maka perbandingan panjang gelombang partikel A dan panjang gelombang partikel B. Kita tahu bahwa panjang gelombang itu dirumuskan lambda sama dengan H dibagi dengan M kali kecepatan, di mana lambda ini berbanding terbalik dengan kecepatan, sehingga lambda A per lambda B bisa kita bandingkan seperti ini, sama dengan ini jadi terbalik, maka di sini menjadi MB kali VB dibagi dengan MA kali VA. Tinggal kita masukkan ke sini, berarti bisa kita buat lambda A per lambda B berarti sama dengan, kita masukkan MB kali VB. Jadi di sini VB dibagi katanya MA 4 MB. Berarti di sini 4 MB dikali sepertiga VB. Kita coret yang sama. MB ini habis dengan MB ini. VB dengan VB. Maka hasilnya menjadi 1 per 4 per 3. Kita naikkan 3-nya langsung ke atas, berarti ini sama dengan 3 per 4. Jadi jawabnya adalah 3:4 yang C ini. Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Dalam soal nomor 2 dikatakan bila dari keadaan diamnya elektron dipercepat berturut-turut oleh beda potensial V1 100 volt, V2 400 volt, maka perbandingan panjang gelombang de Broglie. Kita tahu tadi dari rumus bahwa hubungannya terhadap potensial lambda itu sama dengan H dibagi dengan akar dari 2 kali massa kali dengan elektron dikali dengan potensial. Karena di sini yang berbeda hanya potensial, elektron mempunyai massa yang sama, kemudian muatan yang sama. Berarti bisa kita buat bahwa lambda itu sebanding dengan, ini kita katakan sebanding dengan 1 per akar dari potensial ini. Jadi kita buatkan di sini. Sehingga kita buat lambda 1 per lambda 2 itu sama dengan, karena dia sebanding dengan 1 per, berarti bisa kita buat di sini menjadi akar V2 per akar V1. Jadi tinggal kita masukkan nilainya di sini. Berarti lambda 1 per lambda 2 sama dengan akar 400. Jadi kita gabungkan aja nih. Berarti ini 400 per V1 sama dengan 100. Kita buat akar 400 dibagi 100 sama dengan akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Jadi bisa 2:1 atau 2 aja. Jawabnya di sini berarti adalah yang D. Dalam soal nomor 3 dikatakan sebuah elektron melaju di dalam tabung pesawat TV yang bertegangan 500 volt. Jadi bisa kita tulis di sini bahwa tegangannya V sama dengan 500 volt. Kemudian dikatakan lagi besarnya momentum elektron tersebut. Kita tahu bahwa momentum itu P itu sama dengan M dikali dengan kecepatan M kali V. Kalau seandainya ini kita sama-sama kita kuadratkan, berarti V kuadrat ini kuadrat juga sama, dibagi dengan 2M masing-masing seperti ini. Ini juga dibagi dengan 2M. Maka hasilnya akan kita peroleh bahwa P kuadrat per 2M, yang ini kita coret masanya 1, berarti di sini habis nih. Sehingga kita peroleh ini adalah energi kinetik menjadi sama dengan di sini setengah MP kuadrat, atau langsung aja kita tuliskan ini adalah energi kinetik. Berarti
P kuadrat itu sama dengan 2 kali M. Hubungannya tadi energi kinetik itu adalah elektron dikali dengan potensial. Jadi bisa kita tulis gini. Ini tinggal kita lanjutkan, berarti bisa kita buat di sini bahwa P itu sama dengan, kita akarin menjadi akar dari 2M kali elektron dikali dengan potensial V. Tinggal kita masukkan nilainya masing-masing, berarti sama dengan akar daripada nih 2 kali massa elektron itu 9,1, atau kita bulatkan aja 9 kali 10 pangkat min 31 dikali muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali tadi potensialnya 500. Jadi ini kita masukkan 500. Kita panjangkan dulu yang ini, berarti hasilnya menjadi sama dengan 2 kali 500 berarti 1000. 9 berarti di sini kita buatkan tetap hasilnya menjadi, atau kita lihat nih 2 kali 5 10 berarti 9 kali 10 kali 16 berarti ini 16. Nolnya masih ada 2, yang pangkatnya ini min 31 dengan 10 pangkat min 19 ini 10 pangkat 50. Kalau ini ada nolnya berarti bisa kita kalikan menjadi 10 pangkat 48 min, kita tuliskan di sini negatif. Akar 9 itu sama dengan 3, akar 16 adalah 4. Berarti akar dari 48 min berarti 10 pangkat min 24. Hasilnya ini sama dengan 12 kali 10 pangkat min 24. Atau kita buat bisa menjadi 1,2 dikali 10 pangkat min 23. Jadi jawabnya adalah yang A ini. Selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Dalam soal dikatakan pada efek Compton, foton yang menumbuk elektron yang mengalami perubahan panjang gelombang. Berarti di sini dituliskan bahwa lambda aksen dikurang lambda itu sama dengan H dibagi 2M0 dikali dengan C. Dengan H tetapan pang, M0 massa diam elektron, dan C kecepatan foton. Besar sudut hamburan yang dialami. Berarti kita tahu sebelumnya bahwa lambda aksen dikurang lambda itu sama dengan H per massa, berarti M. Kebetulan di sini menggunakan M0, jadi kita buat M0 kali C dikali 1 dikurang cos theta atau sudut hamburan Compton. Jadi kita buat di sini. Tinggal kita ganti lambda aksen dikurang lambda ini menjadi H per 2M0 kali C sama dengan H per M0 di sini kali C dikali dengan 1 dikurang cos theta. Jadi kita buat di sini ruas kiri dan kanan sama kita coret yang ini habis dengan H, kemudian M0-nya ini habis. Sehingga di sini dapat kita buat 1/2, di sini menjadi 1/2 sama dengan 1 dikurang cos theta. Tinggal tukaran tempat, yang min cos theta ke sebelah kiri menjadi cos theta sama dengan 1 dikurang setengah. Hasilnya adalah setengah. Berarti kita tahu setengah ini cos dari 60, berarti theta sama dengan 60 derajat. Jawabnya adalah yang B ini. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.